Hai sahabat Englishpedia, welcome back to our channel. Pada video kali ini, kita akan mengupas lengkap soal UTBK SBMPTN dengan subtes bahasa Inggris. Sebagaimana yang kita tahu, UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Di sini kita akan membahas soal-soal bahasa Inggris yang terkait dengan UTBK. Seperti apa sih jenis-jenis soal bahasa Inggris UTBK dan bagaimana pula cara mengerjakannya? Mari kita cari tahu. Soal bahasa Inggris UTBK berbentuk reading comprehension. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan bahasa Inggris calon mahasiswa dalam memahami dan mencari informasi. Berikut ini adalah general strategies untuk mengerjakan soal reading. Yang pertama, be familiar with the question. Sahabat harus kenal nih dengan jenis-jenis soal reading. Kalau kita kenal, kita tahu cara menjawabnya. Kemudian, tips yang kedua, do not spend too much time on reading the passage. Ketiga, don't worry if the passage you are not familiar with. Dan yang terakhir, never leave the blank answer. Nah, itu tadi adalah strategi secara umum. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis soal reading yang muncul dalam UTBK. Berikut ini adalah jenis-jenis soalnya. Yang pertama, question about main ideas. Yang kedua, question about passage organizations. Yang ketiga, question about transition paragraph. Yang keempat, question about stated and unstated detail. Yang kelima, implied question. Keenam, question about outer purpose. Ketujuh, vocabulary questions. Kedelapan, analogical question. Dan yang kesembilan, question about pronoun reference. Nah, sahabat Englishpedia, itu adalah jenis-jenis soal reading yang paling sering muncul. Selanjutnya, kita akan membahas masing-masing soal dan mencari tahu bagaimana cara menjawabnya. Dan yang pertama kita bahas adalah question about main ideas. Hampir semua jenis tes reading memberikan pertanyaan ini. Main idea menanyakan ide pokok atau inti dari sebuah bacaan. Ketika sahabat membaca teks, sahabat harus mencari tahu what is it about, tentang apa ya ini. Soal jenis ini biasanya ditandai dengan pertanyaan what is the main idea of the passage, what is the subject, does the passage mainly discuss, what is the main point of the passage, and what is the outer concern. Kemudian, bagaimana cara menjawab jenis soal ini? Yang pertama, read the first line of each paragraph. Baca minimal 2 baris pertama dari masing-masing paragraf dan pahami. Yang kedua, draw conclusion to get the common idea. Cari tahu hal yang dibahas secara umum pada masing-masing paragraf. Yang ketiga, move your eyes quickly over the rest of sentences in the passage. Baca cepat sisa kalimat untuk memastikan sahabat mendapatkan ide pokok yang dimaksud. Yang keempat, eliminate the wrong answer. Buang pilihan jawaban yang salah. Sekarang, mari kita lihat contoh soalnya. Pertama, mari kita baca pertanyaannya. Based on the passage, paragraph 1 most likely discuss. Ini menanyakan ide pokok paragraf pertama. Selanjutnya, kita baca baris pertama pada paragraf yang dimaksud dan cari tahu inti yang dimaksud. Over the last 2 decades, the use of ICT has been an important topic in education. Studies have shown that ICT can enhance teaching and learning outcome. Di sini kita dapati bahwa ICT adalah topik yang menjadi pembahasan. Selanjutnya disebutkan bahwa ICT dapat meningkatkan hasil belajar dan mengajar. Setelah kita mendapatkan ide pokoknya, jangan lupa sahabat untuk membaca cepat atau move your eyes quickly pada sisa kalimatnya untuk memastikan ide pokok kita benar. Maka, pilihan jawaban yang paling tepat adalah B, the development of education by using ICT, yang berarti adanya pengembangan pendidikan dengan menggunakan ICT. Nah, sahabat Englishpedia, ini adalah soal tentang main idea dan cara menjawabnya. Kemudian, jenis pertanyaan selanjutnya yang akan kita bahas adalah question about passage organization. Di bagian ini, kita akan membahas tentang passage organization. Jenis soal ini menuntut pemahaman kita pada bagian-bagian dari paragraf dan hubungan antar paragraf. Untuk lebih mudah, mari kita lihat pengertian, jenis-jenis pertanyaan, dan cara menjawabnya.
Passage organization adalah pola yang digunakan oleh penulis dalam menyusun teks. Dalam soal bahasa Inggris UTBK, sahabat akan sering diberikan pertanyaan tentang hubungan antar paragraf. Contoh soalnya adalah, yang pertama, how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi yang di dalam teks itu disusun? Yang kedua, how is the second paragraph related to the first paragraph? Bagaimana paragraf kedua itu terhubung dengan paragraf pertama? Dan contoh yang ketiga, what is the relationship between first and the second paragraph? Apa hubungan antara paragraf pertama dan paragraf kedua? Nah, sahabat Englishpedia, setelah mengetahui jenis-jenis pertanyaannya, sekarang kita akan belajar cara menjawabnya. Dan cara menjawabnya adalah, yang pertama, read the first two line of each paragraph. Pahami ide pokok masing-masing paragraf. Kemudian, yang kedua, look for the words that show relationship among the paragraph. Cari tahu kata yang menghubungkan dua paragraf. Biasanya ditandai oleh conjunction. Berikut ini adalah conjunction atau kata penghubung yang memberikan petunjuk pada pola paragraf. Yang pertama, listing. Antar paragraf memberikan ide yang sama. Contoh penghubungnya adalah in addition, furthermore, besides, another, dan lain-lain. Kemudian hubungan yang kedua menunjukkan comparison and contrast. Antar paragraf menunjukkan pertentangan. Contoh penghubungnya adalah however, but, although, instead, on other hand, dan lain-lain. Kemudian hubungan yang ketiga adalah cause and effect. Hubungan antar paragraf menunjukkan sebab akibat. Contoh penghubungnya adalah because, since, now that. Dan yang terakhir, sequence. Antar paragraf menunjukkan urutan. Contoh penghubungnya adalah first, second, then, finally, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah ketiga dalam memilih jawaban adalah choose the best answer that expresses the relationship. Pilih jawaban terbaik yang mengungkapkan hubungan antar paragraf. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Pertanyaannya adalah, how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi yang ada di teks diorganize? Untuk mencari tahu jawabannya, pertama, sahabat harus membaca ide pokok pada masing-masing paragraf. Paragraf yang pertama, common type of calendar can be based on the sun or on the moon. The solar calendar is based on the solar year. Paragraf kedua, in addition, the lunar calendar is synchronized to the lunar moon rather than the solar year. Nah, pada dua kalimat ini kita tahu bahwa ide pokok yang paragraf pertama menunjukkan dua jenis kalender, yakni solar and moon. Ditambahkan dengan kalender yang pertama adalah solar calendar, berdasarkan faktor ini. Paragraf kedua disebutkan bahwa kalender yang kedua adalah lunar calendar dan dibuat berdasarkan ini. Nah, dari dua ide pokok ini kita bisa simpulkan bahwa dua jenis kalender dideskripsikan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, sahabat Englishpedia, that's all about passage organization. On the next part, we are going to discuss about outer purpose. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari tentang cara menjawab pertanyaan outer purpose. Sekarang, mari kita lihat pengertian, jenis pertanyaan, serta cara menjawabnya. Purpose adalah tujuan. Kenapa penulis menyusun teks tersebut? Soal jenis ini menuntut kita untuk mencari tahu tujuan penulisan teks. Biasanya, pertanyaan yang berhubungan dengan jenis soal ini adalah, yang pertama, what is the outer purpose? Kedua, what is the purpose of the passage? Dan yang ketiga, what is the author's intention? Selanjutnya, cara menjawab pertanyaan ini adalah, yang pertama, read the main idea, untuk mencari tahu inti dari bacaan dan jenis teksnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan penulisan teks. Secara umum ada 3 tujuan penulisan, disingkat dengan PI: persuade, inform, dan entertain. Persuade adalah jenis teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Teks ini bertujuan untuk to persuade, to convince, to ask people, to advertise, dan lain-lain. Yang kedua, to inform atau memberikan informasi. Jenis teks ini bertujuan untuk to inform, to explain, to describe, to show, to instruct,
dan lain-lain. Dan yang ketiga, entertain atau sebuah teks yang menghibur pembaca. Tujuannya adalah to entertain, to tell, to amuse, dan lain-lain. Sekarang, mari kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan outer purpose. Soal pertanyaan ini adalah, what is the outer purpose of writing the passage? Apa tujuan penulisan teks di atas? Untuk mencari tahu jawaban soal ini, pertama, sahabat harus mencari ide pokok masing-masing paragraf. Sleepiness after eating is a response of our body to chemical change during the digestion process. Moreover, food also influences melatonin production in our brain. Overeating can also cause sleepiness. Post-meal, the body streams bla bla bla. Oke, dari sini kita tahu bahwa paragraf pertama berisi tentang rasa kantuk yang disebabkan oleh makanan. Paragraf kedua berisi tentang makanan yang mempengaruhi fungsi otak yang menyebabkan rasa kantuk. Paragraf ketiga berisi tentang makanan berlebih yang juga menyebabkan rasa kantuk. Dari sini bisa disimpulkan bahwa teks ini memberikan informasi, yakni tentang faktor penyebab kantuk. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah B, to inform the reader about the factor of sleepiness after eating. Sahabat Englishpedia, di bagian ini kita akan mempelajari jenis soal yang keempat, yakni transition paragraph. Transition question meminta kita untuk menentukan apa yang kemungkinan muncul sebelum teks bacaan pada bagian awal paragraf atau apa yang mungkin muncul pada bagian akhir paragraf berikutnya. Tentunya topik yang mengawali paragraf atau yang menjadi paragraf berikutnya dalam teks bacaan tersebut tidak secara langsung disebutkan dalam teks. Jadi, kalian harus mencari kesimpulan untuk menentukan paragraf tersebut. Jenis pertanyaan ini contohnya adalah the paragraph preceding the passage probably. Preceding berarti paragraf yang mengawali. Kemudian contoh yang kedua, what is the most likely in the paragraph following the passage? Following berarti paragraf yang mengikuti. Cara menjawab pertanyaan ini adalah, pertama, read the first two lines for each question that asks preceding. Baca dan pahami baris pertama untuk pertanyaan preceding. Kemudian, read the last line for question that asks the following. Baca dan pahami baris terakhir untuk pertanyaan yang menanyakan following paragraph. Yang ketiga, draw conclusion about what comes before or after. Cari petunjuk dalam teks, hal-hal yang kemungkinan dibahas sebelum atau setelahnya. Yang keempat, choose the best answer that reflected in the first or last line of the passage. Pilih jawaban yang merefleksikan baris pertama dan terakhir pada bacaan. Agar lebih mudah untuk sahabat dapat memahami, sekarang mari kita lihat contohnya. Soal ini menanyakan tentang paragraf yang mengawali atau paragraf sebelumnya. Jadi, yang harus sahabat lakukan adalah membaca baris pertama pada bacaan di atas dan pahami. Another myth of the ocean concerns Davy Jones. Kita pahami kalimat ini. Mitos lain di lautan adalah Davy Jones. Di sini kita mencari petunjuk yang menjadi topik kalimat. Nah, yang menjadi subjek pada kalimat ini adalah mitos lain, yakni Davy Jones. Sehingga bisa diasumsikan bahwa paragraf sebelumnya membahas tentang sebuah mitos yang berbeda. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, sahabat Englishpedia, ini adalah pembahasan soal bahasa Inggris UTBK bagian pertama. Untuk jenis materi soal selanjutnya, kita bahas di bagian kedua pada link berikut ini. So, don't miss it. See you on the part 2. Goodbye.